Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik ya akhal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini yang biasanya kita mengkaji silsilah hadis as-sahihah, untuk sementara diganti dulu karena ada amanah ya untuk membahas buku yang saya tulis sendiri, dan buku ini alhamdulillah diinfakkan oleh salah seorang muhsinin, dan beliau minta agar buku ini dibagikan secara gratis dan dikaji. Karena untuk melaksanakan amanah ini, maka ya pada hari ini yang biasanya kajian kita silsilah hadis sahihah, maka kita insyaallah akan membahas kitab atau buku ini. Tentunya tidak akan selesai dalam sekali pertemuan, mungkin sekali atau dua kali atau tiga kali ya pertemuan. Judul buku yang antum pegang semua adalah tentang kuburan. Kenapa saya ingin mengangkat kuburan? Karena sebagaimana antum ketahui ya akhi, fenomena kuburan yang sangat merebak terutama di negeri kita yang tercinta ini, di mana seakan-akan kuburan itu diagungkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seakan-akan kuburan itu diagungkan, dijadikan sebagai Tuhan, dijadikan sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum, sementara dinun nabiyina, agama para nabi, semenjak dari Nabi Muhammad, dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya adalah memurnikan tauhid, memurnikan makna la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, pengagungan terhadap kuburan ini itu adalah merupakan warisan dari siapa? Warisan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Ini menunjukkan ya akhi bahwa yang pengagungan terhadap kuburan itu adalah merupakan warisan daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang kemudian subhanallah, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bahwa umat Islam akan menapaki jejak kaki mereka. Rasulullah SAW sabda apa? La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Sungguh kata Rasulullah, kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke bidang ke lubang apa? Dob pun kalian akan ikut masuk ke dalam. Ternyata ya ikhwatul Islam,
pengagungan terhadap kuburan diikuti oleh umat Islam. Coba di Indonesia, berapa banyak kuburan-kuburan yang diagungkan ya? Diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ikhwah kita ya, pergi ke suatu tempat untuk survei ya, kuburan-kuburan yang diagungkan. Dia datang di salah satu tempat ya. Kemudian ketika dia masuk, rupanya dimintai tarif 100.000. Dia masuk ke dalam situ, ternyata di dalam situ ada sekitar 9 kuburan. Di situ orang-orang lagi khusyuk, ada yang lagi doa, ada lagi yang baca Quran. Mungkin kekhusyuan itu tidak ada, ya, tidak mereka lakukan kalau di masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nanya, ya kamu di sini sudah berapa lama? Kata dia, saya sudah 3 hari mas. 3 hari saya di kuburan sini. Selama 3 hari 3 kali khatam Quran. Masya Allah. Mas mau ngapain ke sini? Kalau mau minta jabatannya tinggi, kuburannya yang ini. Kalau mau minta ini, kuburannya itu lagi. Loh, jadi setiap kuburan ada tugasnya masing-masing. Masya Allah. Sudah sampai demikian, ya. Belum lagi kuburan-kuburan para wali yang disebut dengan wali songo di Indonesia. Yang kita sendiri ya akhi tidak mengetahui secara persis bagaimana akidah dan keyakinan para wali songo. Kenapa? Karena wali songo tidak mewariskan kitab. Kalau Imam Ahmad mewariskan kitab tidak. Imam Syafi'i mewariskan kitab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim mewariskan kitab sehingga kita bisa mengetahui bagaimana akidah mereka. Sedangkan wali songo kita tidak tahu. Tapi subhanallah, kuburannya diagungkan selain Allah. Ya. Lihat di kuburan-kuburan wali songo, antum lihat, masya Allah, sampai ada di antara mereka yang sujud ke kuburan. Sampai ada di antara mereka nangis-nangis di kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ikhwatul Islam azani Allah, ya, fenomena ini sebetulnya Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari ingatkan. Di mana Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Rasulullah SAW minta kepada Allah, jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai berhala yang disembah. Ya. Kenapa? Mungkin Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah ya bahwa kelak umatnya akan mengagungkan kuburan-kuburan, dijadikan berhala-bahala, atau karena memang kebiasaan orang-orang sebelum kita, mereka menjadikan kuburan nabi dan orang soleh mereka sebagai tandingan selain Allah. Ya. Maka insya Allah kita akan membahas buku ini sedikit demi sedikit, ya, karena untuk melaksanakan amanah saja untuk membahas buku ini. Kita buka bab 1, hakikat kuburan. Kuburan bukan tempat peristirahatan yang terakhir, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang. Kadang di Indonesia ini akhi punya keyakinan begitu kan, sedang berbaring di tempat peristirahatannya yang terakhir. Emangnya terakhir? Justru masya Allah, kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir akhi. Ia adalah merupakan awwalu manazilil akhirah, kata Rasulullah. Tempat pertama kali dari kehidupan akhirat yang menentukan kehidupan seorang hamba. Namun ia adalah awal persinggahan akhirat dan kehidupan yang menentukan nasib hamba. Hani Maula Uthman berkata, Uthman bin Affan apabila berdiri di sisi kuburan, beliau menangis sampai basah janggutnya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau mengingat surga dan neraka tidak menangis, namun untuk ini Anda menangis?
Ia menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, kuburan itu adalah awal persinggahan akhirat. Jika selamat darinya, maka yang setelahnya akan lebih mudah darinya, dan jika tidak selamat, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Berarti ya akhi, kuburan itu sebagai penentu kita di dalam kehidupan akhirat. Kalau di dalam kuburan kita nggak selamat, maka di akhirat lebih tidak selamat. Na'udzubillah. Ya memang ya akhi, betul kuburan itu tempat beristirahat, tapi hanya untuk orang yang beriman saja. Untuk orang yang beriman, betul Rasulullah mengatakan bahwa orang beriman beristirahat di kuburannya, tapi bukan sebagai peristirahatan tempat terakhir. Disebutkan dalam hadis, Abu Qatadah bin Rib'i al-Ansari berkata, anna Rasulullah SAW murra alaihi bi janazatin faqala mustarih wa mustarahun minhu. Qalu ya Rasulullah mal mustarih wa mal mustarah minhu? Qala al-'abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah, wal 'abdul fajiru yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Rasulullah sabda, kata Abu Qatadah, sesungguhnya Rasulullah SAW lewat padanya jenazah. Beliau bersabda, ada yang beristirahat dan ada yang darinya beristirahat. Para sahabat bingung, apa maksud? Ya. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang beristirahat dan siapa yang darinya beristirahat? Beliau bersabda, hamba yang mukmin beristirahat dari kelelahan dunia dan kepenatannya menuju rahmat Allah. Sedangkan hamba yang fajir beristirahat darinya para hamba negeri-negeri pepohonan dan binatang. Makanya Pak, orang kafir kalau mati itu disyukurin oleh pepohonan, binatang, negeri-negeri. Buktinya hadis ini. Rasulullah mengatakan bahwa kalau orang kafir yang mati, orang yang suka berbuat dosa mati, maka pepohonan akan beristirahat. Kok bisa begitu? Kata para ulama, karena dosa itu menyakiti apa yang ada di muka bumi. Dosa itu menyakiti pepohonan, dosa itu menyakiti binatang-binatang, dosa itu menyakiti ya awan dan yang lainnya. Bukankah ya akhi, Hajar Aswad ketika pertama kali diturunkan warnanya apa? Putih. Kata Rasulullah, Hajar Aswad itu adalah batu surga. Pertama kali diturunkan itu putih. Sawadathu khotaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Makanya atas pendapat yang sahih dari penafsiran para ulama dalam firman Allah, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia. Kata Ibnu Abbas, artinya akibat dosa-dosa mereka. Bukan hanya sebatas ya mungkin adanya teknologi canggih atau asap yang mengepul atau yang lainnya. Itu tidak ya akhi. Yang sangat berpengaruh adalah dosa manusia. Pemanasan global, cuaca yang tidak menentu, banyaknya gempa dan yang lainnya akibat apa? Dosa. Di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi gempa. Kemudian Umar berkata, wahai kalian semua, apa dosa yang kalian lakukan? Demi Allah, kata Umar, kalau sampai gempa ini kembali lagi, aku tidak mau tinggal bersama kalian. Ya. Kenapa demikian? Karena dosa itu akhi menyakiti pepohonan. Kita saja tidak merasakannya. Ya pepohonan diem, nggak bakalan ngomong, kamu, ya gara-gara kamu enggak. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa orang fajir, orang fasik kalau mati itu kata Rasulullah beristirahat darinya negeri-negeri pepohonan. Subhanallah.
Jadi ya akhi, itulah ya, kuburan buat orang yang beriman itu adalah tempat peristirahatan yang nyaman. Memang kelihatan liang lahat itu gelap, sempit, tapi buat orang yang beriman luar biasa. Yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwa orang yang beriman ketika dia ditanya tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dia akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Dia pun bisa menjawab. Lalu Allah berfirman, an sadaqa abdi, benar hambaku itu, perlihatkan tempatnya di dalam surga. Lalu kemudian kuburannya itu diluaskan sejauh mata memandang dan diberikan cahaya dan sinar. Berbeda dengan kuburan orang-orang yang kafir, yang fasik, yang fajir. Buat orang fasik, buat orang kafir, kuburan itu memang tempat yang sangat mengerikan. Tempat yang sangat mengerikan, na'udzubillah. Namun bagi orang fasik, terlebih orang kafir, ia adalah tempat yang mengerikan. Nabi SAW bersabda, wa ammal kafir awil munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas fayuqal la daraita wa la talait thumma yudrabu bimitraqatin min hadid darbatan baina udhunayhi fayasihu sayhatan yasma'uha man yalih illa thaqalain. Adapun orang kafir atau munafik, ia akan mengatakan, saya tidak tahu, aku dahulu hanya mengucapkan apa yang diucapkan oleh manusia. Lalu dikatakan kepadanya, kamu tidak mengetahui dan tidak pula membaca? Kemudian ia dipukul dengan palu besi dengan sekali pukulan di antara dua telinganya, maka ia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh makhluk yang ada di sekitar kuburan kecuali jin dan manusia. Subhanallah. Kita tidak diperdengarkan oleh Allah adab kubur. Bayangkan kalau kita diperdengarkan, mungkin antum gak bisa makan. Tiap lewat kuburan mendengar suara jeritan, wah, dan yang lainnya, antum gak bisa makan. Gimana mau makan? Makanya rahmat Allah untuk manusia dan jin tidak diperdengarkan. Yang bisa mendengar hanya binatang dan pepohonan. Makanya kata Ibnu Rajab ketika mengisahkan tentang kisah di zaman dahulu, ada seseorang membawa keledainya ke perkuburan orang kafir. Keluar dari perkuburan itu keledainya langsung sakit. Kenapa? Karena keledai bisa mendengar bagaimana adab. Ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Lihat ya akhi, yang menjadi perhatian kita di situ. Ketika orang kafir ditanya, tentang siapa Rabbmu, apa agama, apa kata dia? La adri, saya tidak tahu. Aku cuma mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu, aku pun ikut-ikut mengucapkan. Ikhwatul Islam, maka kewajiban kita ya akhi memikirkan apa yang kita persiapkan menuju kuburan itu. Amal kita sudah sejauh apa ya akhi? Setiap kita pasti mati, setiap kita pasti akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Wajib diyakini itu pasti akan terjadi ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ikhwatul Islam, demikian memang keadaan kuburan. Ia adalah tempat yang menyenangkan orang yang beriman. Tapi ia adalah tempat yang sangat menyeramkan bagi orang-orang yang kafirin dan fajir. Maka ikhwatul Islam, setiap kita bertanya, apa persiapan kita menuju kehidupan itu? Ataukah kita masih terus disibukkan dengan dunia, dan dunia? Lalu kemudian kita pun ketika meninggal dunia dalam keadaan kita belum siap-siap menuju kehidupan akhirat. Fanasallallahu as-salamata wal afiyah. Ikhwatul Islam, kuburan hanyalah benda mati yang tidak dapat memberi manfaat dan mudarat. Di halaman 18, kuburan hanyalah benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat.
Di dalamnya terbujur mayat yang kaku yang membutuhkan doa orang yang masih hidup. Siapa di antara antum yang pernah memandikan mayat? Nggak pernah ya? Belajar dong. Akhi, ketika antum mandiin mayat, mayatnya diam apa gimana? Antum cubit, dia ngelak. Itu mayat. Berarti sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jangankan ngasih manfaat mudarat buat orang lain, buat dirinya sendiri aja nggak bisa. Ya. Lalu ada apa kemudian dijadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Ia tidak dapat menyampaikan doa orang yang bertawasul kepadanya, apalagi mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Mayat sudah tidak punya apa-apa lagi, tidak punya kemampuan. Justru dia sangat butuh doanya orang yang hidup ya. Ya. Ikhwatul Islam, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Ternyata Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada dirinya sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 188 apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Kalaulah aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Ya akhi, ini ayat bantahan berat buat orang-orang tasawuf. Kenapa? Karena orang tasawuf punya keyakinan bahwa Rasulullah bisa memberikan manfaat dan mudarat setelah matinya. Jangankan itu, mereka punya keyakinan katanya wali yang sudah mati itu bisa memberikan manfaat dan mudarat. Iya. Mereka punya keyakinan bahwa Rasulullah SAW itu tahu yang gaib. Bahkan mereka punya keyakinan wali-wali itu katanya tahu yang gaib. Subhanallah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membatalkan keyakinan seperti ini. Allah mengatakan kepada disuruh Rasulullah mengatakan, "Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darran illa ma syaa Allah." Katakan hai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat. Untuk dirinya sendiri Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, apalagi untuk orang lain. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu yang gaib kata Rasulullah, lastakthartu minal khair, aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani as-su, dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Buktinya di perang Uhud Rasulullah kepalanya bocor, gigi serinya patah, ya. Pipinya tertancap. Nggak kayak sekarang ya, terkadang kaum muslimin banyak punya keyakinan yang namanya wali itu katanya nggak mempan dibacok. Sampai-sampai banyak ya para kiai memperlihatkan karomahnya, tuh lihat nggak mempan dibacok katanya, oh itu wali. Subhanallah. Rasulullah SAW saja ya ketika perang Uhud masih bocor kepalanya. Ya subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ikhwatul Islam, kuburan memang benda mati. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi sayang, aneh, ya seakan kuburan itu diagungkan selain Allah, dijadikan tempat beribadah dan yang lainnya. Berikut kita akan sebutkan beberapa ritual yang masyhur di kalangan masyarakat kita, ya, beserta pemaparan dalil-dalil dan sedikit dia menyebutkan tentunya ya hujah-hujah dari mereka. Bab yang kedua yaitu ritual-ritual di kuburan. Yang pertama, membaca Al-Quran di kuburan. Sebelum kita membahas hukum membaca Al-Quran di kuburan, baiknya kita bahas dulu ya hukum menghadiahkan Al-Quran. Gimana nih? Ya terkadang kan di masyarakat sering kita mendengar hadiah ila hadrati fulan al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
atau misalnya baca yasinan buat si mayat, atau baca Quran, ya kan? Iya. Apa hukumnya? Terjadi ikhtilaf para ulama. Pendapat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Hanafi, demikian pula riwayat dari Syafi'i, dan pendapat ulama terakhir dari mazhab Maliki dan sebagian Syafi'iyah terutama mutaakhirinnya mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayat. Sampai ke mana? Ke mayat. Iya. Sampai-sampai Al-Bahuti berkata, Imam Ahmad mengatakan bahwa sampai kepada mayat semua kebaikan berdasarkan nas-nas yang menunjukkan kepada hal itu. Juga karena manusia di negeri-negeri berkumpul membaca Al-Quran untuk dihadiahkan kepada mayat tanpa ada pengingkaran, sehingga menjadi ijma mereka. Sampai-sampai Al-Bahuti mengatakan di sini, kata ini ijma. Dan nanti kita akan sebutkan bahwa tidak ada ijma. Iya. Apa dalil mereka, Pak? Yang mengatakan katanya ya membacakan atau menghadiahkan Al-Quran ke mayat itu sampai kias. Kias kepada apa? Kepada sedekah, haji, puasa. Kan disebutkan dalam hadis sedekah untuk mayat itu sampai. Disebutkan dalam hadis menghajikan orang itu boleh. Mempuasakan ya orang tua kita yang punya hutang boleh. Berarti dikiaskan kepadanya apa? Seluruh amalan kebaikan. Ya. Ini kias. Di antara dalil mereka juga apa? Hadis Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi SAW sabda, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Bacakan surat Yasin kepada orang yang sudah mati di antara kamu. Tapi hadis ini akhir dhaif. Di dalam sanadnya terdapat Abu Uthman, ya bukan An-Nahdi, dan ayahnya dua-duanya perawi yang majhul. Dan juga sanadnya muttarib, terdapat keguncangan. Ya. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai ke siapa? Ke mayat. Dalilnya mana? Dasarnya surat An-Najm ayat 39. Allah berfirman, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Dan juga kata Imam Syafi'i, karena tidak adanya praktek dari Rasulullah, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, bahwa mereka menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada siapa? Kepada mayat. Ya, apalagi Pak, Rasulullah SAW itu orang yang paling sayang kepada umatnya. Sampai Allah menyebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128 apa? Wa kana wabil mu'minina raufur rahim. Adalah Rasulullah SAW sangat sayang dan lembut kepada kaum mukminin. Apa konsekuensi sayang? Kalau Rasulullah sayang, tentu Rasulullah ingin supaya umatnya semua selamat. Di antaranya apa? Dengan melakukan usaha bagaimana mengirimkan bacaan Quran. Tapi tidak ada satupun riwayat satu saja ya Rasulullah SAW mengirimkan Al-Fatihah misalnya. Memang ada hadisnya, Al-Fatihah lima quri'at laha. Al-Fatihah itu tergantung untuk apa dibaca. Tapi hadis itu palsu kata para ulama. Ya. Tidak pernah kita mendengar ada seorang sahabat ngirimin bacaan Quran. Makanya ini hujah. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, dari ayat yang mulia ini ketika menafsirkan An-Najm ayat 39, Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya beristimbat bahwa bacaan Al-Quran tidak akan sampai kepada mayat, karena itu bukanlah amal mayat, bukan juga usahanya, dan Rasulullah SAW tidak pernah menyunahkan kepada umatnya, tidak juga menganjurkan atau membimbing kepadanya baik dengan nas maupun isyarat, dan tidak pernah dinukil juga dari seorang sahabat pun kalau itu baik tentu mereka telah mendahulunya. Dan bab al-qurubat ibadah hanya terbatas pada nas, tidak berlaku padanya qiyas dan ra'yu.
Dan ini pendapat yang sahih, Pak, yang rajih. Sebab coba antum minta kepada para kiai atau ajengan yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran sampai kepada mayat. Minta, mana praktek dari Rasulullah? Sekali saja Rasulullah kalau ziarah kubur tuh baca Quran dihadiahkan ke mayat. Padahal Rasulullah itu sering berziarah kubur. Di suatu malam ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk berziarah kubur Baqi, lalu kemudian diikuti oleh Aisyah dari belakang. Aisyah dia tidak mendengar Rasulullah SAW menyampaikan atau membacakan Al-Quran. Bahkan ketika Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya berziarah kubur, apa yang harus saya baca?" Kata Rasulullah, "Quli, ucapkan Assalamualaikum ya ahlad diyar." Ya, sampai akhirnya Rasulullah tidak mengajarkan tentang bacaan ayat Al-Quran. Kalaulah itu baik, tentu sudah diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mati di zaman Rasulullah banyak tidak? Baik. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, apakah para sahabat baca yasinan? Tidak pernah kita mendengar dalam sejarah ketika Rasulullah SAW meninggal dunia itu para sahabat yasinan. Silakan dibuka kitab-kitab bagi mereka yang mau berpikir, ya, kitab-kitab hadis dengan sanad-sanadnya. Ketika Rasulullah meninggal dunia atau Abu Bakar meninggal dunia, tidak pernah kita mendengar para sahabat kumpul baca yasinan. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, Utsman meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, kita tidak pernah mendengar para sahabat baca yasinan, menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada. Selain hadisnya juga dhaif, ya. Itu menjadi tren di masyarakat, kan? Ayo baca yasinan. Ya, kalau enggak yasinan kamu Wahabi, sesat kamu. Masya Allah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun klaim Bahuti bahwa itu ijma, ini klaim yang batil. Kenapa? Karena perselisihan dalam masalah ini jelas. Lah terus berarti Imam Ahmad sesat dong. Berarti Imam Malik sesat. Berarti Imam Abu Hanifah sesat? Yang mengatakan bahwasannya ya bacaan Quran sampai, kita katakan mereka sudah berijtihad. Dan orang yang berijtihad itu kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Berarti buat mujtahidnya dapat pahala. Lah buat antum kalau tahu itu salah dapat dosa kalau tetap ngikutin juga. Ya akhi, dalam masalah perselisihan ulama, hujah kita bukan ulama. Kalau ketika terjadi ikhtilaf ulama, hujah kita apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang berkata, sampean kan punya ulama, saya punya ulama, ya masing-masing aja. Kita katakan, apa benar, apa pernah kita mendengar ada ulama yang hujahnya begitu? Imam Syafi'i ketika dialog dengan Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah tarikus shalah, ya orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir atau tidak? Imam Ahmad membawakan nas dalil, Imam Syafi'i membawakan dalil. Tidak pernah kita mendengar para ulama ketika dialog, sampean punya ulama, saya punya ulama. Itu perkataan orang bodoh biasanya. Sering kita dengar seperti itu. Ya ulamamu, ya ulamaku. Ya subhanallah. Tidak ya akhi. Ya, kalau sudah terjadi ikhtilaf seperti ini, kita lihat dalilnya. Kita lihat praktek dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Maka ini pendapat yang sahih, yang rajih, bahwasanya tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Al-Quran. Tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in. Sekarang kita baru hukum membaca Al-Quran di kuburan. Setelah kita memaparkan hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran, kita lanjutkan dengan pembahasan hukum membaca Al-Quran di kuburan. Apa hukumnya? Terjadi ikhtilaf juga.
Sengaja saya sebutkan ikhtilaf ulamanya siapa supaya apa? Antum semua tahu. Pertama, ya bisa jadi hal ini terjadi ikhtilaf ulama. Tapi kita pun harus mengetahui bagaimana sikap kita di dalam masalah ini. Kita melihat dalil, bukan melihat orang. Siapa yang dalilnya kuat, itu yang kita ikuti. Iya. Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah berkata, para fuqaha berselisih mengenai hukum membaca Al-Quran di kuburan. Asy-Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan berpendapat sunnah agar memberikan keberkahan padanya, dan disetujui oleh Al-Qadhi Iyad dan Al-Qarafi. Dari Malikiyah dan Ahmad memandang tidak apa-apa. Al-Khallal meriwayatkan dari jalan Ruh bin Al-Faraj dari Al-Hasan bin As-Sabbah, ia berkata, aku bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang membaca di sisi kuburan. Beliau menjawab tidak apa-apa. Dalam kitab Al-Qira'ah Indal Qubur yang ditulis Al-Khallal. Namun Syekhul Islam Taimiyah meragukan keabsahan riwayat dari Imam Syafi'i ini. Beliau berkata dalam kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, tidak mahfuz dari Asy-Syafi'i sendiri pembicaraan dalam masalah ini, karena yang demikian itu menurutnya lebih bid'ah. Dan Malik berkata, aku tidak mengetahui seorang pun yang melakukannya. Dan pernyataan Sayyid Sabiq bahwa Imam Ahmad memandang tidak apa-apa bertentangan dengan yang diriwayatkan oleh Abu Daud darinya dalam kitab Masailnya, di mana Abu Daud meriwayatkan, beliau berkata, aku mendengar Ahmad ditanya tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan. Beliau menjawab tidak boleh. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad rujuk dari pendapat ini, rujuk dan mengatakan boleh. Nah, ini yang kemudian riwayat ini dijadikan dalih yang sangat kuat. Tuh lihat, Imam Ahmad saja rujuk dan membolehkan baca Quran di mana? Di kuburan. Kita akan sebutkan riwayatnya, yaitu yang diriwayatkan Al-Khallal, akhbarni Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq, haddatsana Ali bin Musa Al-Haddad, aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari pada suatu jenazah. Ketika mayat telah dikuburkan, ada seorang lelaki buta duduk membaca Al-Quran di sisi kubur. Maka Imam Ahmad berkata kepadanya, wahai, sesungguhnya membaca di kuburan adalah bid'ah. Ketika kami telah keluar dari perkuburan, Muhammad bin Qudamah berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Abu Abdillah, apa pendapatmu mengenai Mubashir Al-Halabi? Ia menjawab, thiqah. Muhammad berkata, apakah engkau menulis sesuatu darinya? Ia menjawab, ya. Muhammad berkata, Mubashir mengabarkan dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa ia mewasiatkan apabila telah dikubur agar dibacakan di kepalanya permulaan surat Al-Baqarah dan akhirnya, dan berkata, aku mendengar Ibnu Umar berwasiat demikian. Maka Ahmad berkata kepadanya, kembalilah dan katakan kepada orang buta itu, bacalah kembali. Nah, ini Pak riwayat yang menunjukkan katanya Imam Ahmad itu rujuk dari pendapatnya yang melarang. Tapi sayang, riwayat ini, hikayat ini di dalam sanadnya ada perawi yang majhul. Makanya Pak, inilah pentingnya belajar ilmu hadis. Penting kita memeriksa sanad. Kenapa orang-orang tasawuf atau orang sufi itu paling gak doyan sama ilmu hadis? Kenapa mereka sangat benci sama ahli hadis? Kalau antum kita lihat ya, kitab-kitab tasawuf, banyak sekali cercaan-cercaan terhadap para muhaddisin. Apa itu ahli hadis? Ahli hadis itu sanadnya dari mayat ke mayat. Kalau kami dari hidup ke hidup, haddatsana qalbi an rabbi. Bercerita kepadaku apa? Hatiku dari Rabbku. Kalau ahli hadis katanya dari haddatsana fulan mayat, an fulan mayat. Kenapa ya akhi orang-orang tasawuf itu tidak suka dengan ilmu hadis? Karena kalau kita tegakkan ilmu hadis, rontok semua hujah-hujah mereka. Ketahuan borok-borok hujah-hujah mereka, karena mereka sama sekali tidak peduli dengan hadis Nabi SAW. Apakah hadisnya sahih atau
atau tidak. Makanya mereka perlu untuk membela perkataan, loh, ya hadis dhaif juga hadis. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Padahal jumhur ulama yang mengatakan atau para ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif itu pun dengan syarat. Syaratnya apa? Yang pertama hadisnya dhaifnya ringan. Untuk membedakan dhaif ringan dengan dhaif berat bisa nggak? Yang kedua kata Ibnu Hajar, wajib diyakini kedhaifan hadis itu. Artinya jangan diyakini itu sebagai sunnah. Tapi di masyarakat malah diyakini sunnah tidak. Yang ketiga kata Ibnu Hajar, jangan dimasyhurkan, cukup buat diri sendiri. Ini malah dimasyhurkan. Riwayat Imam Ahmad ini yang menyatakan rujuknya ternyata dalam sanadnya ada 2 orang perawi yang majhul, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Inilah ikhwatul Islam, indahnya Islam tatkala kita memeriksa sanad hadis. Makanya Abdullah bin Mubarak berkata, laulal isnad laqala man syaa'a ma syaa'a. Kalau bukan karena sanad hadis, orang semaunya akan berkata Rasulullah bersabda. Tapi dengan sanad orang akan berhati-hati. Mana sanadnya? Sini. Makanya Pak, hadis palsu, hadis dhaif dan kedustaan itu lakunya di pasar kebodohan. Di Indonesia seringkali terkadang SMS beredar, Rasulullah bersabda begini, HR Bukhari dan Muslim, padahal Bukhari Muslim gak pernah meriwayatkannya. Orang ketika melihat Bukhari Muslim ini, Masya Allah, lihat Bukhari Muslim. Ya, kita katakan, sampean udah rujuk belum ke kitab Bukhari Muslim? Ya masa bohong sih dia? Belum tentu kali yang menyampaikannya ya dukun, kita nggak paham. Rujuk dulu mas. Ya setelah dirujuk ternyata nggak riwayat Bukhari dalam sahihnya, adanya Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Nah, gimana? Sementara Al-Adabul Mufrad itu tidak disyaratkan harus sahih. Nah ini ikhwatul Islam, disinilah ya akhi, setiap kita tentu harus punya jiwa kritis untuk apa? Memeriksa sanad-sanad hadis, memeriksa segala macam periwayatan yang kita dengar. Supaya apa? Supaya kita pertama tidak tertipu, yang kedua kita tidak berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.